Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Immet Tutorial. Oke, pada kesempatan ini ya, saya akan membahas materi tentang persamaan logaritma. Ini adalah untuk matematika SMA ya. Kita akan bahas tentang persamaan logaritma yang dasar dulu. Oke, nanti kita bahas 2 soal agar kalian paham cara menyelesaikannya. Untuk itu simak videonya sampai habis. Oke, langsung aja kita lihat soalnya ya. Nah, ini bentuk sederhana ya tentang logaritma, persamaan logaritma. Kita bahas 2 soal ini ya. Yang pertama, 5 log x kuadrat ditambah 2x plus 2 sama dengan 1. Kemudian yang kedua, 2 log x kuadrat dikurangi 3x ya, dikurangi 2 sama dengan 3. Oke, sekarang kita bahas ya. Tapi sebelumnya kita ingat dulu ya, jika ada bentuk persamaan ini, a log fx sama dengan a log c gitu ya, maka penyelesaiannya itu gampang ya, tinggal menyamakan aja fx sama dengan c ya. Berhubung ini kan ini sudah sama a-nya, sudah sama ya. Oke, sekarang kita bahas untuk soal nomor 1 dulu. Ini 5 log x kuadrat ditambah 2x ditambah 2 sama dengan 1. Kita tahu bahwa 1 ini ya, 1 kan bisa diubah ke dalam bentuk logaritma kan a log a. Nah, berhubung di sini ada angka 5 ya, maka di sini kita taruh saja 5 log 5. Misalkan di sini ada angka 3 gitu ya, maka kita ubah 3 log 3. Misalkan di sini ada 6, tulis saja 1 itu sama dengan 6 log 6. Tahu ya? Berarti 1 itu setara dengan a log a. Ya, oke ya. Nah, sekarang ini kan bentuknya sudah sama ya. 5 log x kuadrat ditambah 2x ditambah 2 sama dengan 5 log 5 ya. Berarti kita tinggal menyamakan yang ini ya. Fx sama dengan c. Berarti kan kita samakan aja langsung x kuadrat ditambah 2x ditambah 2 sama dengan 5 ya. Ini kan bentuk persamaan kuadrat ya. Biasanya triknya kalau di sini kita harus nolkan. Di sebelah kanan kita harus nolkan. Caranya boleh kita pindah ruas, yang 5 ini kita pindah ruas ke kiri dengan cara melawankan tandanya ya, atau dengan cara yang secara matematis kedua ruas kita kurangi dengan angka 5 ya. Tapi triknya boleh kita pindah aja ke ruas kiri dengan berubah tanda ya, menjadi negatif ya, sehingga kan x kuadrat ditambah 2x ditambah 2 dikurangi 5 sama dengan 0. Nah, sekarang kita tahu 2 dikurangi 5 itu kan minus 3 ya. Nah, ini adalah bentuk standar dari apa? Persamaan kuadrat ya. Nah, sekarang kita cari faktor-faktornya ya. Ada 2 faktor ya. Kalau ada persamaan kuadrat biasanya ada 2 faktor. Kecuali kalau faktornya kembar ya. Oke, sekarang ini x kuadrat ditambah 2x dikurangi 3 sama dengan 0. Biasanya kita faktorkan seperti ini kan. X ditambah p dikali x ditambah q sama dengan 0 kan. Kita cuma mencari apa? P dan q-nya. Nah, caranya gimana? Coba kita cari nilai p dan q dengan syarat ini. P dikali Q syaratnya minus 3. Di sini minus 3 itu yang ini ya, konstanta. Kemudian kalau dijumlah, P tambah Q sama dengan 2. 2 itu yang koefisien X ini ya. Nah, coba sekarang kalian tebak bilangan. Kalau dikalikan itu minus 3. Kalau dijumlah itu 2. Nah, kuncinya gini. Kalau kita mencarinya, cari bilangan atau pasangan yang dikalikan minus 3. Berarti kan ada cuma 2 ya. Minus 3 dan 1 atau minus 1 dan 3. Terus kemudian kita pilih yang kita jumlah hasilnya 2 adalah berapa? 3 dan minus 1 ya. Kita cek ya. 3 dikali minus 1 kan minus 3. 3 ditambah minus 1 kan 2. Oke, setelah kita tahu P sama dengan 3, Q sama dengan minus 1, berarti ini kita tulis lagi ya. X plus P dikalikan X plus Q, kita ubah menjadi X plus 3 dikali X dikurangi 1, kemudian sama dengan 0. Nah, sekarang ini sudah gampang ya. Berarti kita harus mencari masing-masing ini ya, yang dalam kurung ini. X plus 3 sama dengan 0 atau X min 1 sama dengan 0 ya. X plus 3 sama dengan 0 dulu ya. Ini X plus 3 sama dengan 0 berarti X-nya sama dengan berapa? Minus 3. X min 1 sama dengan 0 berarti X-nya sama dengan berapa? 1. Itu aja ya. Nah, jadi untuk penyelesaian soal nomor 1 itu adalah X sama dengan minus 3 atau X sama dengan 1. Oke ya, udah ya. Nah, sekarang untuk soal yang nomor 2 ya. Kita bahas ya. Oke, 2 log x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 2 sama dengan 3. Kita gunakan rumus yang sama ya. Nah, perhatikan di sini 2 log x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 2 sama dengan 3. Berarti kita harus mengubah 3 ini menjadi 2 log berapa gitu ya. Oke, sekarang kita ubah. 3 itu kalau di sini angka 2 ya, maka 3 ini kita ubah menjadi 2 log 2 pangkat 3. Kita gunakan sifat logaritma ya. A log A pangkat N itu sama dengan N ya. A log A pangkat 7 sama dengan 7 gitu ya. A log A pangkat 10 berarti 10.
3 log 3 pangkat 10, berarti 10 ya. Berarti kuncinya 3 ini bisa diubah 2 log 2 pangkat 3. Berarti kalau di sini ngikuti ini aja, berarti kalau di sini ada angka 6, sini ganti 6 log 6 pangkat 3, gitu ya. Oke, kita tahu bahwa 2 pangkat 3 itu berapa? 8 ya. Oke, sehingga ini kan X kuadrat dikurangi 3X dikurangi 2 sama dengan 8, gitu kan? Oke, sekarang ini sudah bentuk persamaan kuadrat ya. Caranya tadi, menyelesaikannya di ruas kanan harus 0 ya. Caranya kita pindah ke ruas kiri 8-nya, sehingga menjadi X kuadrat dikurangi 3X dikurangi 2 dikurangi 8 sama dengan 0. Itu ya. Ini minus 2 dikurangi 8 berapa? Minus 10 ya. Oke, kita tulis X kuadrat dikurangi 3X dikurangi 10 sama dengan 0. Ini ya. Langkah berikutnya kita faktorkan ya. Bentuk ini ya. Sekarang kan tugas kita mencari P dan Q ya. Nah, dengan syarat apa tadi? Kalau dikalikan hasilnya minus 10 ya. Kalau dijumlah hasilnya minus 3, gitu ya. Coba sekarang kalian cari kalau dikalikan itu minus 10 dijumlah minus 3. Misalkan kita punya minus 2 dan 5, gitu ya. Kalau minus 2 dan 5 itu kan dijumlah berapa? 3 ya. Oke, kalau dibalik minus 5 dan 2 atau 2 dan minus 5. Berarti kalau kita jumlah minus 3 ya. Oke, berarti kita sudah menemukan P-nya itu 2, Q-nya minus 3 ya. Oke. Sekarang ini kita tulis lagi X plus P dikalikan X plus Q. Berarti kita masukkan 2 dan minus 5-nya sehingga menjadi X plus 2 dikali X dikurangi 5 sama dengan 0 ya. Nah, sekarang kalau sudah bentuk ini kan kita tinggal selesaikan satu persatu ya. Untuk X plus 2-nya berapa? X plus 2 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan minus 2. Kemudian yang X min 5 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 5. Oke ya. Jadi penyelesaian untuk soal nomor 2 itu adalah X sama dengan minus 2 atau X sama dengan 5. Gitu ya. Oke ya, mudah sekali ya. Oke, udah paham ya untuk 2 contoh soal ini ya. Ya, demikianlah tutorial dari saya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tunggu tutorial berikutnya.